Semua, selamat pagi dan selamat datang dalam acara Forum Bisnis dan Logistik Sistem Logistik Nasional Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Dampak dan Peluang. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bambang Susantono selaku Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Erjelino selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC. Yang kami hormati Bapak Subroto Laras selaku Pemimpin Perusahaan PT Jurnalindo Aksara Grafika, Penerbit Harian Bisnis Indonesia. Yang kami hormati Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Yang kami hormati Bapak Sofyan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Yang kami hormati Bapak Rahman Kurniawan, Country Sales General Manager Maersk Line Indonesia. Yang kami hormati Ibu Afiliani selaku Ekonom Universitas Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat pagi kepada Dewan Direksi kami. Yang kami hormati Ibu Lulu Terianto selaku Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika, Penerbit Harian Bisnis Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ahmad Jauhar selaku Wakil Pemimpin Umum Harian Bisnis Indonesia. Yang kami hormati Bapak Arief Budi Susilo selaku Pemimpin Redaksi Harian Bisnis Indonesia. Serta pejabat struktural dari PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC dan PT Jurnalindo Aksara Grafika Group, Penerbit Harian Bisnis Indonesia, dan tentu saja tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri acara Forum Bisnis dan Logistik Sistem Logistik Nasional Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Dampak dan Peluang. Bapak Ibu yang terhormat, memasuki rangkaian acara pertama, sambutan yang akan disampaikan Bapak Subroto Laras selaku Pemimpin Perusahaan PT Jurnalindo Aksara Grafika. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir. Yang sangat kami hormati Bapak Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Pak Bambang Susantono, dan juga secara khusus ini the rising star, Pak Lino, Direktur Utama daripada PT Pelindo II atau IPC. Yang kami hormati Ibu Afiliani, yang makin cantik kelihatannya Bu. Yang kami hormati Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi, ini adalah Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Yang kami hormati Bapak Rahman Kurniawan, General Manager Trade dan Marketing PT Maersk Line Indonesia. Rekan-rekan direksi PT Jurnalindo, ada Ibu Lulu, Direktur Utama daripada Penerbit Harian Bisnis Indonesia, segenap direksi Jurnalindo yang hadir, dan secara khusus direksi PT Pelindo II yang hadir, dan para undangan sekalian yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Perkenankan pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita diberikan kesehatan, bisa kumpul bersama pada pagi hari ini. Rasanya kita melaksanakan event yang sangat penting karena kita melaksanakan insya Allah sebentar lagi Forum Bisnis dan Logistik
dengan sistem logistik nasional jelang masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Dan juga kita bicarakan dampak dan peluang yang ada daripada apa yang kita bisa bicarakan hari ini. Perkenankan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada khususnya Bapak Wakil Menteri yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Ini penting sekali Pak, jadi mari tepuk tangan Bapak Wamen. Dan juga tentunya saya ingin menyampaikan penghargaan terima kasih kepada manajemen daripada khususnya PT Perindo II yang tentunya bersama-sama kami bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sinergi yang baik Pak, karena kami Harian Bisnis Indonesia ya kita terus fokus untuk bisa menyampaikan segala macam permasalahan di bidang usaha, ekonomi, dan juga tentunya harapan supaya bisa menjadi masukan yang berharga bagi khususnya dunia usaha. Kami juga terima kasih kepada para peserta forum diskusi pada pagi hari ini untuk bisa bersama-sama dengan kami. Secara kebetulan mungkin Pak Wamen, karena saya sendiri yang juga sebagai pimpinan Bisnis Indonesia tapi juga menggeluti dunia usaha yang kebetulan sudah 40 tahun Pak menjadi pimpinan daripada kelompok Indomobil. Jadi semua sepak terjang permasalahan yang kami hadapi sejak tahun 75 rasanya sangat tahu Pak apa yang terjadi, what is the problem, dan lain sebagainya. Nah kebetulan kami juga ditunjuk pemerintah menjadi ASEAN Business Advisor Council. Jadi setiap negara ASEAN ada 3 yang ditunjuk pemerintah untuk mewakili dunia usaha untuk kita sama-sama berbicara di apa yang terjadi. Jadi ya kembali kepada apa yang kebetulan menjadi pengalaman kami di dalam problems. Misalnya connectivity ASEAN, memang yang problematik itu adalah Indonesia. Negara di luar Indonesia itu adalah semuanya satu dataran. Jadi kami juga dari Myanmar beberapa bulan yang lalu, di situ kami dapati bahwa mereka sudah mulai bikin highway connect India ke Myanmar, Myanmar ke Thailand. Jadi pasti sudah terpikir bahwa mereka akan mempersiapkan diri untuk masuk kepada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN, yang sama-sama kita ketahui next year ya itu menjadi konsep yang sudah nggak bisa ditolak lagi. Ini akan menjadi single market ASEAN, akan menjadi one single base production facility, yang tentunya ini semua ini tentu ada di dalamnya itu yang namanya what we can do, khususnya di dalam bicara connectivity. Jadi kami sendiri juga mengalami pasang surut kebetulan di industri otomotif. Kita akhirnya mungkin sedikit cerita mengenai otomotif. Sekarang ini yang namanya country of origin ASEAN itu sudah kita ciptakan kira-kira 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Jadi kalau 40% yang namanya penggunaan komponen itu dibuat di ASEAN, itu sudah predikatnya menjadi the country origin of manufacturers adalah ASEAN. Makanya sejak pemerintah menggulirkan CEPT mengenai preference trade agreement, itu yang namanya mobil dibikin di ASEAN, apakah Thailand, Indonesia, Malaysia, itu semuanya sudah maksimum 5% Pak biaya masuknya. Nah ini akan menjadi 0% sebentar lagi. Jadi tinggal kita siap untuk bisa fight atau tidak. Memang logistik menjadi isu yang sangat penting terus terang. Karena our cost penalty banyak sekali juga terjadi karena the logistic support yang terus terang di negara kita ini masih banyak masalah. Jadi ya hopefully dengan kesiapan daripada khususnya
pihak pemerintah, kalangan pengusaha. Kita harapkan in the future ini semua yang menjadi penghalang kalau kita berbicara pada liberalisasi ASEAN ini bisa kita tentunya hadapi dengan baik supaya we can be a winner gitu. Karena 600 juta lebih manusia nanti di ASEAN itu 40%-nya Indonesia, Pak. Jadi Indonesia is going to be the biggest market, terus terang aja. Jadi ya ini ya yang ingin tentunya kami harapkan. Bicara connectivity ini terus-menerus, Pak. Kalau kita berbicara di ASEAN BAC, ya, ASEAN Business Advisor Council, connectivity ini malah yang Uber kami itu untuk kami coba ikut bicara sama pemerintah, misalnya connect Filipina dengan Indonesia, di mana pengusaha Filipina sendiri push kami untuk gimana we are ready to support gitu. Kalau perlu bangun pelabuhan Bitung misalnya, untuk supaya ada Roro yang connect antara Davao City ke Bitung, misalnya begitu. Nah ini juga teman-teman Malaysia juga bicara yang sama. How we can connect, gitu, bikin bridge nantinya. Connect yang namanya Malaysia bisa nyambung, khususnya ke Sumatera. So that is going to be the problem area yang kita terus terang mesti siap. Suka nggak suka kita mesti siap untuk itu. Karena yang namanya aturan main itu sudah cukup jelas. Jadi pemerintah sendiri sudah sejak tahun 2003, Pak, waktu menggulirkan 12 fokus bidang kegiatan di ASEAN. Itu yang tadinya 2020 dipercepat 2015. Antara lain ada sektor jasa perhubungan. Dari yang 12 sektor itu, 7-nya adalah di sektor industri, pertanian dan sebagainya, yang 5 itu adalah jasa. Jadi sebentar lagi juga kita harus buka pintu nih, Pak. Human resources itu akan menjadi free market nantinya. Jadi ya inilah yang sangat kami lihat menjadi kenyataan yang kita harus hadapi, dan mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini we are very grateful kita bisa bekerja sama dengan PT Pelindo 2 untuk mengadakan pertemuan hari ini supaya kita bisa we can grab something. Karena di dalam lingkup kami di Bisnis Indonesia kami juga mempunyai bagian-bagian tertentu yang nanti mungkin bisa mengelaborate, bisa membantu memberikan informasi yang terpenting bagi kebutuhan pemerintah. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan penghargaan kami, terima kasih kami khususnya kepada Bapak Wamen, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang bisa berkenan untuk hadir, dan mudah-mudahan pertemuan forum diskusi pada pagi hari ini akan bisa berjalan dengan baik. Yang terpenting we can get the essence daripada pertemuan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kami undang Bapak Bambang Susantono selaku Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk memberikan keynote speech. Kami persilakan. Bisnis Indonesia Pak Subroto Laras, Pak PMU Pak Ahmad Jauhar, Pemret Pak Mas Arief, Budi Susilo, kemudian juga dari Direksi Jurnalindo Bu Lulu, rekan saya, sahabat saya, senior saya Pak Lino, Presidir dari IPC, katanya The Rising Star Pak. Star always rising Pak. Staf ahli logistik dan multimoda Pak dari Kementerian Perhubungan Pak Sugiharjo, Sekretaris Ken Mbak Afiliani, Ketua Umum AFI ya, Pak Yuki dari Maslan, Pak Rahman, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati dan saya cintai, yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan buat kami untuk menyampaikan keynote di tengah-tengah kesibukan packing di kantor. Soalnya kantornya udah mau tutup karena nggak ada lagi wamen kan, jadi harus ditutup. Semuanya di packing. Saya minta izin juga, siang ini saya nggak bisa stay karena kebetulan siang nanti ada perpisahan dengan Pak Mangindaan untuk internal beliau karena akan diangkat sebagai anggota legislatif.
Jadi mau mundur lebih awal karena siap-siap. Jadi nanti siang kami ada sedikit acara di kantor. Nah, ibu sekalian, ketimbang saya bikin keynote, saya lebih baik memberikan appetizer aja, hidangan pembuka untuk diskusi di sini. Jadi saya persilahkan nanti, namanya juga appetizer kan, nanti yang main course-nya itu ada Pak Lino, ada Mbak Afi, ada Pak Rahman, ada Pak Yuki, ada nanti diskusinya dipimpin oleh Pak Mas Arif. Mungkin akan lebih juicy gitu, lebih menukik ke permasalahan. Baik, ini posisi layar agak sulit, jadi saya lihat ke sana. Oke. Yang pertama dari tadi disebutkan masalah masyarakat ekonomi ASEAN, ya. By the way, saya akan bicara lebih pada hard infrastructure ketimbang soft infrastructure, karena kalau kita bicara logistik, dua-duanya sama penting, tapi bukan keahlian saya bicara soft side-nya. Bidang saya adalah lebih ke arah transport dan logistik yang hard side, jadi saya akan bicara lebih banyak masalah hard side. ASEAN tadi disebutkan 600 juta orang, 40% di Indonesia, 2 triliun US dollar ekonomi, memang sebuah kesempatan yang besar, satu sisi seperti itu. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan ASEAN, betul sekali tadi Pak Subrunto menyampaikan, selalu saja digagas apa yang disebut konektivitas. Ya, konektivitas buat Indonesia ada 3, karena kita ini negara kepulauan yang paling belakang, paling bawah gitu. Kalau kita lihat ASEAN itu tadi ada mainland, kemudian yang di bawah itu yang kepulauan cuma ada 2 sebenarnya, kita sama Filipina berduaan aja. Jadi kalau kita bicara proyek-proyek ASEAN Connectivity Singapore Kunming, nah kemana kita? Nah, bertempurlah kita di sana, akhirnya oke, tidak sampai di Singapura saja tapi sampai Surabaya. Kita minta bahwa railway dari ASEAN tidak berhenti di Singapura, tapi nantinya ada ferry dari Malaka ke Dumai, kemudian dari situ nanti akan diteruskan menyatu dengan Trans Sumatera Railway dan Trans Jawa Railway. Itu salah satu contohnya. Tapi itulah ASEAN, kondisi geografisnya seperti itu, sehingga digagas apa yang disebut MPAC, Master Plan ASEAN Connectivity. Ya, di dalam ASEAN Master Plan ini ada 3 jenis konektivitas. Ya. Yang pertama fisik, tadi proyek-proyek energi, gas, pipa gas trans ASEAN, ya, kemudian transmisi listrik antar anggota negara ASEAN, trans ASEAN Railway, trans ASEAN Highway, kemudian juga untuk seaport ada ferry road, kemudian juga ada pelabuhan yang nanti saya perlihatkan. Jadi banyak sekali untuk yang fisik. Tapi equally important juga adalah yang disebut konektivitas institusi. Ini soft side-nya. Soft side itu adalah misalnya harmonisasi pengaturan dari CIQ, S, Custom, Immigration, Quarantine, and Security. Jadi bagaimana barang itu bisa mengalir, penumpang itu mengalir dengan seamless istilahnya dalam transportasi, hambatannya diperkecil, itu dengan cara seperti itu. Jadi harmonisasi dari pengaturan custom, bea cukai seperti apa, imigrasinya seperti apa, apakah kita nanti akan punya satu visa untuk ASEAN seperti hanya EU yang punya satu visa, Schengen gitu ya, itu dibahas dalam konektivitas institusi. Yang terakhir adalah konektivitas manusia, ini lebih arah people to people connectivity. Ya. Di people to people ini lebih mencoba untuk membuat satu link, di mana kalau semua hard side oke, soft side oke, tapi kalau orangnya sendiri tidak berhubungan, tidak terkonek gitu ya, itu tentu kemajuan dari apa yang kita inginkan tidak secepat apa yang kita proyeksikan. Jadi bagaimana antar bisnis, makanya ada ABEC ya Pak ya, antara bisnis to bisnis mereka bicara, antara institusi pendidikan dan pendidikan mereka akan bicara, antara LSM dan LSM bicara. Jadi semuanya ini membuat satu jejaring dari konektivitas yang disebut people to people connectivity. Nah, ada beberapa program, kalau kita lihat di Master Plan ASEAN Connectivity, saya ingin menyoroti yang laut terutama. Dari 42 pelabuhan prioritas di ASEAN itu memang 14 ada di Indonesia. Ya. Pelabuhan ini kombinasi antara pelabuhan biasa untuk sea transportation angkutan laut, tapi juga ferry roll on roll off. Itu sebabnya ada beberapa pilot project, misalnya dari Bitung hingga ke General Santos ya, di Filipina, ataupun dari Malaka ke Dumai. Itu merupakan pilot project di mana kita mencoba untuk menghubungkan secara fisik lewat laut, terutama bagi negara-negara yang karakteristiknya kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Sekali lagi, kita kalau lihat dari ASEAN, kita di bawah sendiri itu berdua, sebelum bertiga sama Brunei. Tapi duaan lah, Malaysia ada di Kalimantan Utara, tapi lebih dominan antara Indonesia dan Filipina.
Nah, kita lihat juga di sini struktur pelabuhan kita, Ibu Bapak sekalian. Indonesia itu punya banyak pelabuhan loh sebetulnya. 2.154 ya, yang terdaftar. Yang nggak terdaftar lebih banyak lagi sebenarnya. Dari situ kita lihat ini ada 111 pelabuhan yang diusahakan. Ya, tempatnya Palino, kemudian Pelindo 1, Pelindo 3, Pelindo 4. Itu di sana ada colornya. Mana yang Pelindo 1, 2, 3, 4 ya, dari barat ke timur itu seperti halnya pembagian dari wilayahnya. Tapi juga ada yang disebut pelabuhan non komersial, jumlahnya cukup banyak, 1.129. Apa itu pelabuhan non komersial? Karena memang belum memiliki satu commercially viable activities. Ya. Sifatnya pemerintah membuka pelabuhan tersebut lebih kepada akses, lebih ke arah basic needs. Kita tahu bahwa aksesibilitas untuk negara kepulauan ini merupakan salah satu hal utama. Yang namanya pulau, aksesnya cuma dua, ya, keluar, satu dengan laut, satu dengan udara. Itu sebabnya kita berupaya untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di beberapa titik, beberapa pulau. Kalau kita punya 13 ribuan pulau, 13.466 pulau, tentu keberadaan dari 2.154 pelabuhan ini sangat justified sebetulnya. Kalau kita lihat banyaknya pulau ya. Tapi tentu nanti permasalahan ataupun isu yang kita harus hadapi adalah bagaimana kita menata agar pelabuhan-pelabuhan ini memiliki hierarki sehingga mereka tidak semua harus keluar negeri. Ada yang namanya utama, ada yang namanya pengumpan, ada yang namanya pengumpul. Ya, masing-masing punya role-nya sendiri dan semua role itu penting dalam melihat satu jejaring dari konektivitas yang pada akhirnya nanti akan membentuk sistem logistik dan supply chain nasional. Nah, di luar itu juga ada 914 terminal khusus. Ini biasanya untuk kepentingan sendiri, kelapa sawit, kemudian batu bara, ya, ataupun oil company biasanya memiliki TUKS ini. Jadi kalau kita lihat, kita bagi panjang pantai Indonesia, Ibu Bapak sekalian dengan jumlah pelabuhan. Sebetulnya setiap 40 kilo kita punya satu pelabuhan. 40 kilo panjang pantai kita ada satu pelabuhan. Nah, yang sering kita hadapi ataupun kita lihat adalah gimana kita membandingkan kinerja kita dengan kinerja pelabuhan-pelabuhan lain. Ya, ini saya ambil dari satu studi yang kami lakukan bersama dengan IBC, kemudian juga Mbak Afi juga terlibat di situ, jadi mungkin bisa melihat dari perspektif lain. Waktu tunggu kapal misalnya, ini kita jauh sekali di bawah waktu tunggu kapal yang best port di ASEAN. Kemudian gross crane productivity, produktivitas dari crane untuk melakukan movement misalnya, MPH adalah movement per hours, itu juga jauh sekali di bawah top dari port yang ada di ASEAN ini. Nah, itu sebabnya yang disebut dwelling time itu juga termasuk di dalamnya waktu tunggu di situ. Tentu kita lihat di situ masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Nah, ini contoh bagaimana kita melihat sisi-sisi dari efisiensi. Selamat pagi Pak Sofyan, monggo di depan. Yang kita harus perbaiki di sini. Ya. Nah, kita juga melihat di sini bahwa pelabuhan-pelabuhan kita cukup atau enggak sih dalam ataupun mampu atau enggak, atau mampukah kita menjawab tantangan ke depan dalam rangka kita melihat satu aliran barang yang lebih besar, lebih cepat dan dalam volume yang jauh lebih banyak. Ya. Nah, kita lihat di sini misalnya pelabuhan-pelabuhan kita berapa draftnya, yang di tengah itu adalah draft, yang di sini ya, yang biru muda, kemudian yang biru tua adalah maximum vessel size. Nah, kalau kita lihat di sini, kita terlihat bermain di antara 2.000 bahkan 3.000 ya, di bawah 3.000 vessel size ya. Dan draftnya juga tidak ada yang sampai misalnya 14 meter ataupun bahkan 16 meter. Ya. Nah, kita lihat lagi di bawah sebelah kanan adalah data-data yang memperlihatkan domestic container fleet. Nah, Ibu sekalian, yang abu-abu itu adalah yang di atas 1.000 TEUs besarnya kapal. Ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, misalnya Malaysia, India, dan Cina, mereka punya banyak kapal di atas 1.000 yang abu-abu itu. Ya. Sedangkan kita mainnya masih di tingkat yang bawah. Ya. Kita tidak bicara Priok ya, Priok mungkin anomali karena Priok memang salah satu yang terbesar. Tapi kita bicara tadi, kita lihat 2.154 pelabuhan itu seperti apa potretnya. Ya, kita hanya punya 4 pelabuhan utama, Belawan, Jakarta, Tanjung Perak, dan kemudian Makassar. Nah, itu sebabnya seringkali kita dipersepsikan memiliki kedekatan ekonomi yang lebih dekat dengan Singapura ketimbang dari kita dari barat ke timur.
karena ongkos kirimnya demikian. Lebih murah ke Singapura dibanding ke timur, dan ini menjadi salah satu isu utama yang perlu kita pecahkan bersama. Salah satu hal yang memang menyebabkan harganya mahal, yang sering disitir juga adalah ketidakseimbangan katanya. Ini teman-teman insan yang bilang. Insan selalu menyatakan, Pak, kalau ke timurnya isi banyak, pulangnya itu kita kosong, sehingga harus menanggung biaya yang kosong tadi. Kita lihat datanya memang kalau Tanjung Perak Biak misalnya, head haul itu adalah ke timur, yang back haul dan ke barat. Jadi kalau ke timurnya 65% rata-rata keterisiannya, ya, kembalinya setengahnya cuma. Ya, kalau kita lihat data seperti ini. Nah tentu ini seperti chicken and egg, mana dulu? Apakah kita sediakan linersnya dulu, atau kita kembangkan local economic development-nya dulu? Ya, kami berpendapat bahwa dua-duanya harus dikembangkan secara terencana. Yang punya kapal juga harus tahu, misalnya kapan ekonomi itu akan berkembang, bagaimana jenis muatannya, atau bagaimana nanti akan konsolidasi ke titik itu untuk memiliki satu muatan dengan skala ekonomi tertentu. Dan juga buat pemilik barang tadi juga mereka tahu persis bahwa akan ada kapal. Gitu ya. Jadi di dua sisi ini tampaknya link and match-nya belum sambung, dan karenanya perlu duduk bersama, ada satu firm dari action dari dua sisi, dari pelayarannya maupun dari para pebisnis yang akan membuka bisnis di timur sana. Hal lain juga yang kita lihat, Ibu sekalian, ini juga seringkali disitir. Ya. Harga semen mahal sekali di pedalaman. Gitu ya. Kalau kita lihat memang ini bukan masalah port to port sebetulnya. Saya sedang melakukan satu survei ya, di beberapa tempat. Ini survei sedang berjalan. Kelihatannya so far port to port itu masih variannya tidak terlalu besar. Tapi setelah kita lihat dari port ke hinterland, ya, dari port, dari pelabuhan itu masuk ke dalam, nah itu dia. Kalau dia harus naik misalnya pesawat perintis seperti ini, tentu harganya akan menjadi mahal, transport cost-nya sangat mahal. Ya, kalau kita tidak punya satu sistem multimoda di mana koneksi antara port to hinterland tidak terjadi, maka tentu kita lihat harga atau transport cost-nya menjadi lebih mahal. Nah, ini membuktikan Ibu sekalian bahwa kalau kita ingin membangun logistik yang sedemikian besar di Indonesia yang sedemikian luas, kita tidak hanya bisa membangun satu moda saja. Ya, kita harus selalu berpikir bagaimana multimodality itu menjadi salah satu kunci dari pembangunan baik infrastruktur maupun sistemnya. Ya, ini fakta-fakta dan data ini memperlihatkan bahwa dua-duanya harus dibangun secara bersamaan, karena sekali lagi yang namanya barang itu tidak hanya dari port to port, tapi dari port juga ke tujuannya seperti apa, atau dari origin ke port juga kita harus pikirkan. Kalau Jakartanya masih macet seperti sekarang, luar biasa seperti ini, ya, truk hanya bisa satu rate misalnya, itu sama aja bohong menurut saya. Kita benahi port to port pun, kalau hinterland atau origin to portnya tidak kita benahi, maka tentu tidak akan melakukan secara signifikan. Saya skip ini. Nah, kembali ke konektivitas. Buat Indonesia konektivitas ada 3. Ya. Karena kita negara kepulauan, kita harus bisa membentuk konektivitas di dalam pulau sendiri seperti apa. Ya, dalam pulau itu adalah pusat produksi dengan pusat distribusi, pusat ekonomi dan pusat ekonomi, pusat ekonomi dan pusat sosial dan finansial dan sebagainya. Itu dalam satu pulau. Tapi juga kita harus memikirkan dalam waktu yang bersamaan inter-islands connectivity atau antar pulau, dan lebih tinggi lagi adalah international connectivity. Ya, 3 hal itu selalu harus kita bangun secara bersamaan, bikin satu skala prioritas sehingga di level bawah nanti kita tahu persis mana yang akan jadi duluan dan menjadi satu showcase atau target yang bisa kita buat sebagai model bagi yang lainnya. Dan di situ juga kita lihat Bapak sekalian, misalnya ini yang sering didiskusikan bagaimana satu sistem, apakah pendulum itu sama dengan tol laut atau tidak. Buat saya sebetulnya dua-duanya sama saja. Intinya adalah kita membangun satu kapasitas dari angkutan laut kita, tapi, nah ada tapinya, itu harus plus-plus, terpadu secara multimoda tadi. Kalau ini saja yang kita bangun, tetapi nanti koneksinya ke hinterland, jadi within island atau intra-island connectivity-nya tidak dibangun, masalah-masalahnya juga sama. Gitu ya. Nah itu sebabnya kalau ditanya apakah pendulum
yang dulu digagas salah satunya oleh Pak Lino, kemudian diberi nama oleh Pak Mangindaan jadi Pendulum Nusantara ya. Nah itu sama nggak dengan tol laut? Tol laut memang mempunyai satu atau beberapa fitur yang menurut kami sejauh kami dengar dari Presiden terpilih, beliau menyampaikan beberapa orasinya. Itu yang pertama tidak hanya pendulum tapi juga hub and spoke. Ya. Yang kedua tidak hanya angkutan laut, nanti saya perlihatkan, tapi juga angkutan feri penyeberangan. Karena kalau kita bicara negara kepulauan, maka sistem logistik kita sebetulnya juga ada sistem logistik yang namanya perpaduan antara jalan darat dan feri penyeberangan. Contoh yang paling gampang nanti, saya masuk aja langsung ke feri penyeberangan. By the way, ini adalah salah satu hasil studi yang memperlihatkan bahwa kalau kita bisa melakukan satu streamlining dan efisiensi dari layanan angkutan laut kita, ya, ini akan terlihat bahwa vessel utilization, tingkat penggunaan kapal itu bisa meningkat dari yang sekarang mungkin ada yang dapat order, nggak dapat order, banyak yang parkir itu yang memenuhi. Kalau kita mau mendarat di Tanjung Priok itu kelihatan kok banyak yang parkir, ternyata banyak juga yang perlu order di situ, gitu ya. Itu akan meningkat. Kemudian number of vessels-nya bisa diturunkan karena efisiensi, dan juga average vessel size-nya juga naik. Di sini kelihatan. Nah, akibat semua ini kita bisa pangkas sebetulnya kalau dari sisi angkutan laut aja. Sekali lagi kalau strukturnya pas, ya, sistemnya pas, networknya pas, kemudian juga vesselnya, jumlah kapalnya juga pas dengan ukuran yang pas pula, ya. Itu 50%. Ya, jadi kalau sekarang misalnya kos logistiknya 1.000 US dollar, itu bisa jadi 500. Di sini average size yang diperlihatkan misalnya dari average size cost-nya 366 US dollar per TEUs menjadi sekitar 176. Nah, tadi kami sampaikan juga bahwa ini sebetulnya bisa disebut belum udah, ya. Perpaduan antara tadi sistem dari tol laut yang juga melihat sistem secara keseluruhan dan feri penyeberangan dan jalur darat. Ya. Ini tidak terelakkan, ini harus terintegrasi. Kenapa? Kalau kita bicara misalnya di kepulauan di Ambon, Maluku, tentu tidak semua pulau itu bisa kita langsung hubungkan. Pasti ada pengumpan, ada pengumpul. Ya, pasti ada dari satu titik pelabuhan kita nanti bawa aja pakai darat. Nah, daratnya kalau ketemu air lagi, ketemu selat pakai apa? Itu feri penyeberangan, Bapak sekalian. Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang jumlah lintasan penyeberangan ini sampai sekarang 223, cukup banyak, terutama di timur sana karena di sanalah kepulauan kita berada. Di barat juga ada satu, Kepulauan Riau. Jumlah kapalnya kira-kira 267 sekarang yang beroperasi. Ini sangat kurang menurut kami, karena sekarang kita bicara masalah bagaimana keandalan, bagaimana frekuensi, bagaimana kapasitas, bagaimana juga reliabilitas dari kapal itu manakala dia nanti ketemu cuaca. Ya, seringkali menjadi headline, cuaca buruk, nggak bisa beroperasi. Gitu ya. Tentu dengan kapal-kapal jenis tertentu kita harapkan ini bisa nanti ditanggulangi lagi. Ya. Nah, saya akan langsung masuk ke ini contoh bahwa untuk mengembangkan tadi infrastruktur pelabuhan yang sering disebut deep sea port dan sebagainya, kita butuh paling tidak 19 pelabuhan yang mampu kelasnya Panamax dan 4 pelabuhan untuk melayani kapal 10.000 TEUs. Ya. Kalau kita bicara Indonesia, kita bicara domestic connectivity, kita tidak hanya bisa mengandalkan satu saja misalnya di Priok, tapi juga kita harus kembangkan sama-sama. Belawan juga harus kita kembangkan, Tanjung Perak harus kita kembangkan, Makassar harus kita kembangkan, dan bahkan Sorong atau Bitung nanti akan kita harus kembangkan. Ya. Ini data tentang penambahan kedalaman kolam pelabuhan, Bapak sekalian. Batas atas itu adalah batas ideal kalau kita mau masuk ke yang katakanlah kelas-kelas yang tadi saya ngobrol sama Pak Lino, kelasnya sekarang EMA 18.000. Ya, kita masih bermain di 3.000-an sekarang. Ya, kapal-kapal kelas 3.000-an yang ada di kita. Ya, kita ingin agar ini sesegera mungkin, yang merah itu adalah gap. Ya, kalau kita bicara 2030, kita ingin sesegera mungkin meningkatkan gap itu, maka inilah apa yang disebut deep sea port itu kita harus kembangkan. Tidak hanya kolamnya saja, tapi juga nanti kita akan bicara bagaimana produktivitas dari peralatannya, apakah itu crane atau alat-alat yang lain, ya, stacker dan sebagainya, tapi juga sistemnya dan juga human resource-nya. Saya kira semua akan sama pentingnya untuk pengembangan dari pelabuhan-pelabuhan kita.
Buat sekalian sedikit saya akan menyinggung tentang soft side dari pelabuhan. Ya. Ini tampaknya tidak selesai apa yang sebetulnya saya ingin capai dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2 ini, yaitu penerapan INA-Portnet di 4 pelabuhan. Ya. Tanjung Priok, tepatnya Palina ini sudah oke sebetulnya untuk menerapkan INA-Portnet. INA-Portnet adalah INA itu Indonesia Port adalah Portnet, jadi sistem elektronik online yang kita install di pelabuhan, sehingga pelabuhan ini bisa saling mempertukarkan data dan informasi. Ya, yang selalu saya sampaikan, misalnya kalau ada kapal ingin berlayar dari Belawan, ya, dia lepas sauh dari sana, berlayar, Jakarta sudah tahu sebenarnya. Ini jenis muatannya seperti apa sih? Ya, jenis muatan seperti berapa besar, kemudian dia akan masuk dermaga berapa lama dia akan melakukan loading dan unloading, kemudian crane-nya berapa, jumlah truknya berapa yang akan taruh sementara di seaway, berapa yang langsung keluar, itu seharusnya bisa diprogram. Dan itu hanya bisa kita program kalau kita saling terhubung. Ya, tahap pertama sebetulnya yang saya tuju adalah 4 pelabuhan. Medan, Jakarta berpasangan, kemudian Tanjung Perak dengan Makassar. Karena 2 pasang pelabuhan itulah yang mewakili traffic terbesar dari angkutan laut domestik kita. Dan kita masih bicara domestik sebenarnya. Ya, untuk mereduce kompleksitas kalau kita bicara dengan bea cukai dan sebagainya. Nah, ini tampaknya agak sedikit mundur, sehingga harapan saya 2015 awal ini bisa tercapai, walaupun Priok sudah siap, walaupun Belawan sudah oke gitu ya. Tapi masalahnya ternyata bukan pada sistem, tapi kepada institusi buat sekalian dan orang. Ya, ternyata merubah itu harus ada change management, dan itu perlu waktu, dan itu perlu satu perencanaan tersendiri. Building software gampang, bikin software gampang gitu, nyuruh orang ini gampang, tapi supaya itu sustainable ternyata butuh waktu. Ya, butuh waktu. Apalagi ini kita bicara tentang pelabuhan yang sudah sekian lama seperti itu gitu ya. Gitu. Saya exclude Tanjung Priok Pak Ginam. Biar dia senang gue. Nah, ini adalah saya kira ini contoh sabuk-sabuk yang kita kembangkan di Kementerian Perhubungan, yang mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa sekarang ibu bapak sekalian kalau mau off-road dari Sabang sampai Merauke bisa off-road pakai kendaraan, ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada namanya Sabuk Selatan. Jadi setiap kali nanti ketemu air, bapak ibu bisa nyebrang pakai ferry penyeberangan, lanjut lagi, dan itu pada 28 Oktober 2013 kita resmikan karena semuanya sudah tersambung di selatan, namanya Sabuk Selatan. Ya. Kebetulan saya pada waktu itu di Merauke pada tanggal 28 Oktober untuk menyaksikan tersambungnya Indonesia dari sisi dari Sabuk Selatan. Nah, kita juga punya Sabuk Tengah, ibu sekalian. Ini namanya Sabuk Tengah. Sabuk Tengah itu di Khatulistiwa. Sekali lagi, kalau coba off-road dari timur ke barat atau barat ke timur bisa dilakukan. Ini April 2014, kebetulan saya juga resmikan antara Wahai di Maluku hingga Fak-Fak di Papua Barat tersambung. Jadi sudah ada sekarang regular ferry-nya yang menyeberang di sana. Ya. Yang belum selesai buat sekalian tinggal satu, ini di utara. Nah, ini harapan saya, ini PR-nya nanti pemerintahan berikutnya untuk menyelesaikan jalur utara ini. Ini kenapa saya sampaikan di sini, karena sangat penting buat kita sebagai negara kepulauan, buat saudara-saudara kita di tempat-tempat di mana mereka memang membutuhkan. Jadi kita tidak hanya bicara Trans Jawa Tollway gitu, atau Trans Sumatera Highway gitu ya, bangun-bangun seperti itu, atau Trans Jawa Double Track Railway, tapi kita harus mulai memikirkan bahwa kita harus membangun Trans Maluku atau Trans Nusa Tenggara atau Trans Kepulauan Riau, yang merupakan perpaduan antara ferry penyeberangan dengan jaringan jalan nasional. Ya. Sekali lagi buat saudara-saudara kita, kalau buat sekarang datang ke kepulauan seperti itu, ini luar biasa kebutuhannya, dan ini merupakan basic needs sebetulnya, satu kebutuhan dasar bagi mereka. Saya kira itu akhir kata yang saya juga ingin titipkan adalah apa yang disebut short sea shipping atau coastal shipping. Ini juga nggak sempat kita melakukan satu uji coba yang benar-benar piloting seperti itu. Ya, kita ingin agar untuk membagi peran darat kita, jalan kita ini kan overload juga sekarang. 90% barang kita masuk ke darat semua. Pantura setiap tahun begitu aja. Menjelang Lebaran selalu diperbaiki kan gitu.
lagunya sama terus. Saya selalu ditanya pemretnya Bisnis Indonesia, ini Pantura gimana mas? Sama mas masih. Mudah-mudahan lagunya berubah nanti, asal tidak lagu sama aransemen baru, ya itu yang bahaya, lagunya harus berubah. Nah ini kita harus mulai pindahkan. Contohnya sebetulnya kita uji cobanya itu pada waktu Lebaran adalah memberikan sebetulnya angkutan dengan kapal laut dan ferry. Ya, alhamdulillah yang Lebaran terakhir ini oke. Banyak orang mau pindah, banyak orang naik motor mau pindah ke kapal laut, banyak orang naik motor mau pindah ke ferry ya, terutama untuk Jakarta, Tegal gitu ya. Ternyata banyak yang mudik ke Tegal atau Jakarta Semarang itu adalah favorit. Kita coba Jakarta Panjang ke Lampung nggak terlalu laku, gitu. Mungkin memang marketnya nggak terlalu bagus. Tapi ini ke depan menunjukkan bahwa apa yang disebut coastal shipping atau short sea shipping itu tentu akan merupakan satu pasar tersendiri yang kita bisa lakukan untuk mengurangi beban jalan. Baik, akhirul kata Ibu sekalian, kalau saya sih untuk membangun Indonesia yang negara kepulauan itu kita tidak hanya membangun highway, tapi juga nautical freeway. Ya, freeway, orang freeway tapi ini nautical artinya di laut, di perairan. Ya, jadi kita kembangkan semua jalur-jalur yang saling melengkapi, tidak hanya angkutan lautnya, tetapi juga ferry penyeberangan. Kemudian juga di daratnya kita kembangkan kereta api untuk mengurangi beban jalan. Nah ini semua akan membentuk satu sistem transportasi yang tersistem. Sekali lagi kalau kita bicara transportasi, dia harus sistemnya utuh, ya, komprehensif. Kalau enggak dia tidak akan maksimal. Dan untuk itu semua tentu ini butuh satu kerja keras. Mudah-mudahan pemerintah berikutnya nanti tentu akan bisa mempercepat ini. Harapan saya nanti di diskusi juga bisa keluar usulan-usulan yang firm, gitu ya, yang lebih cerdas, 1 tahun apa, 2 tahun apa, 3 tahun apa, sehingga nanti akan lebih memudahkan buat pemerintah selanjutnya untuk melakukan aksi. Terima kasih sekali lagi, selamat diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang langsung diberikan oleh Bapak Subroto Laras dan Bapak RJ Lino kepada Bapak Bambang Susantono selaku Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang telah menyampaikan keynote speech-nya. Boleh minta tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Arief Budi Susilo selaku pemimpin redaksi harian Bisnis Indonesia. Pada seminar ini kita akan mendengarkan paparan dari yang pertama, Bapak Erjalino selaku Direktur Utama PT Pelindo II akan memberikan pandangan dengan topik modernisasi pelabuhan dalam mendukung kelancaran logistik. Yang kedua, Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, dengan topik reformasi logistik harapan pelaku usaha. Pembicara ketiga Bapak Sofyan Wanandi, Ketua Umum APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia, dengan tema transparansi biaya logistik dan upaya menggenjot industri nasional. Pembicara keempat Ibu Afriani selaku Ekonom Universitas Indonesia dengan topik memacu produktivitas di era AEC 2015 dan dukungan perbankan pada usaha logistik. Dan pembicara berikutnya ada Bapak Rahman Kurniawan selaku Country Sales General Manager Maersk Line Indonesia dengan tema ASEAN Economic Community, Port Infrastructure and Logistic Improvement. Dan kami persilakan kepada Bapak Arief Budi Susilo sebagai moderator. Saya mau menyebut Pak Wamen, tapi saya lebih suka menyebut Bapak Calon Menteri. Karena beliau sudah packing. Hari ini katanya tadi udah packing, udah siap-siap pindah kamar katanya. Pindah ruangan. Karena kebetulan Pak Bambang di sampingnya ada Pak Sofyan Wanandi. Saya kira sudah sangat dekat. Kemudian Pak Bronto, owner dari Bisnis Indonesia yang saya hormati, Pak Subroto Laras, yang tadi sudah menyampaikan pidato pembuka. Pak Ronald Jus Lino, RJ Lino, sering disebutnya RJ Lino. Ini juga tadi udah 3 kali disebut Rising Star. Saya sebut keempat deh Pak. Ini kayaknya agak bersaing juga dengan Pak Bambang. Ini mudah-mudahan dua-duanya nanti masuk. Amin. Kita berikan aplaus. Para pembicara yang saya kira nanti kita akan sebut menyusul, ada Pak Rahman, ada Pak Yuki, ada sahabat saya, sumber saya, perempuan cantik yang bicara di mana-mana, jadi ekonom selebritis itu Mbak Afi.
Kita beri aplaus untuk beliau. Tadi disebutkan Pak Bronto Mbak Afi makin cantik. Saya bilang iya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar gosip, beliau ini sangat dekat dengan satu konglomerat. Nah, kalau saya bilang gosip kok pada diem ya. Jadi Mbak Afi ini sangat dekat dengan Pak Khairul Tanjung, Ibu Bapak. Ini bukan gosip tapi ini beneran. Karena beliau sekretarisnya Pak Khairul Tanjung di Komite Ekonomi Nasional. Jadi jangan macam-macam dulu. Jadi mumpung masih pagi supaya kita agak segar setelah tadi dengar Pak Bambang. Saya kira luar biasa, aplaus lagi untuk Pak Bambang. Jadi mulai dari konsep ada disebut pendulum Nusantara, salah satu idenya dari Pak Lino, ownernya IBC, owner tanda kutip. Karena di bawah Pak Lino, Pelabuhan Indonesia ini, Pelabuhan Indonesia 2, Tanjung Priok dan lain-lain luar biasa. Pendulum kemudian dilengkapi pendulum Nusantara. Lalu kemudian ada juga yang disebut sekarang ini lagi rame Pak Sofyan Manandi oleh tim beliau, tol laut gitu kan, tol laut. Lalu kemudian juga ada sabuk penyeberangan Nusantara. Kemudian ada lagi yang dua terakhir tadi Pak Bambang. Ini Pak Bambang ini konsepnya banyak sekali, jadi udah sangat siap. Seaside transport atau apa tadi. Kemudian ada disebut juga nautical freeway. Nah, kalau kita bicara ini semua, rasanya kita semua sudah sangat siap dalam hal konsep, strategi, dan lain-lain. Nah, tinggal eksekusinya, saya kira. Nah, eksekusinya mudah-mudahan untuk menghadapi MEA ke depan, kita siap, dan pemerintahan baru nanti juga siap. Karena itu untuk mendiskusikan itu, Ibu Bapak, saya nggak akan berpanjang-panjang, saya akan langsung undang para narasumber yang sudah beruntung kita sudah hadir semua. Yang pertama saya undang sebenarnya yang punya gawe di acara pagi hari ini, Pak Erjelino, monggo Pak ke depan Pak. Kemudian Pak Sofyan Manandi. Pak Sofyan ini tidak ada di mana-mana, tapi berada di mana-mana. Karena beliau kingmaker sebagai ketua Apindo. Semua presiden nggak suka sama Pak Sofyan sebetulnya. Jadi katanya hubungan Pak Sofyan dengan para presiden ini hubungan benci dan rindu gitu. Karena beliau selalu kritik terus tapi beliau mendorong dan memilih gitu. Yang menentukan jadi presiden adalah beliau. Kemudian ini salah satu mungkin sekarang orang yang paling terkenal kalau kita bicara logistik karena hampir setiap hari dikutip media massa termasuk oleh bisnis Indonesia. Pak Luki, mau Pak, depan Pak.